Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan P3K paruh waktu ya. Jadi kemarin kembali ada berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Jadi ada rencana akan diadakannya P3K paruh waktu. Hal ini tertuang dalam DIM atau daftar inventarisir masalah yang ada pada rancangan Undang-Undang ASN ya, atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dan hal ini diusulkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan honorer yang rencananya akan dihapus setelah bulan November 2023 atau tepatnya setelah tanggal 28 November 2023. Dan rencana ini tentunya banyak ditentang oleh para honorer karena P3K saja, P3K penuh waktu saja dianggap sebagai kelas 2 ya. Apalagi nantinya jika ada P3K paruh waktu. Tentunya P3K paruh waktu ini gajinya akan lebih kecil, sehingga tentunya kesejahteraan juga tidak akan didapatkan oleh para honorer jika menjadi P3K paruh waktu. Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan akan adanya P3K paruh waktu ya, atau rencana akan diadakannya P3K paruh waktu. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya isi DIM RUU ASN mengecewakan honorer, ada P3K paruh waktu, gaji dan pensiun. Kita coba bacakan ya. Daftar inventarisir masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang dibahas pemerintah dan Komisi 2 DPR RI beredar luas di kalangan honorer. Mereka kecewa dengan isi DIM RUU ASN yang mana solusinya malah mengantarkan honorer menjadi freelance, meski pakai istilah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Isi DIM RUU ASN ini tidak sesuai harapan honorer K2 khususnya, sebab Menpan RB Azwar Anas membuat penyelesaian honorer dengan istilah P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu, kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Nur Baitih kepada cpnn.com Kamis 6 Juli 2023. Sebenarnya, ujar Bunda Nur, sapaan akrabnya, dalam DIM RUU ASN, DPR RI mengusulkan honorer diangkat menjadi PNS secara langsung setelah dilakukan verifikasi SK pengangkatan dengan memperhatikan batas usia pensiun atau BUP. Namun, pemerintah mengusulkan agar hal tersebut diatur dalam ketentuan peralihan di mana tenaga honorer dan sebutan lainnya bisa diseleksi menjadi P3K paruh waktu. Selanjutnya, apabila terdapat kebutuhan P3K penuh waktu, instansi melakukan seleksi dengan memprioritaskan P3K paruh waktu. Dari usulan DPR dan jawaban pemerintah ini kelihatan benar kalau solusinya ya P3K. Cuma jadi lucu karena dijadikan P3K paruh waktu, ujarnya. Menurut Bunda Nur, P3K paruh waktu itu seperti freelance, apalagi ada ketentuannya jam kerjanya di bawah 8 jam. Kalau sudah begitu, otomatis implikasinya ada pada gaji yang diterima P3K paruh waktu ini. Dia mencontohkan, guru P3K digaji 2,9 jutaan, bekerja penuh waktu, otomatis P3K paruh waktu gajinya di bawah itu. Nur khawatir perbedaan P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu akan membuat perbedaan status sosial. Maaf saja ya, P3K yang sekarang saja masih dianggap golongan kelas 2 loh dibandingkan PNS. Makanya seragamnya dibedakan. Bagaimana dengan P3K paruh waktu, cetusnya. Istilah paruh waktu dengan penuh waktu, lanjut Nur, sama halnya dengan statement Menpan RB Azwar Anas yang mengatakan ada P3K terikat dan P3K bebas. P3K bebas beban kerjanya tidak lebih dari 8 jam per hari. Artinya, honorer bisa cari tambahan lagi. Yang jadi pertanyaan, apakah bisa masuk kategori jenis ASN, sambung Nur. Untuk P3K penuh waktu artinya sama halnya dengan P3K terikat, gaji dan tunjangannya tetap.
Di dalam DIM, pemerintah memang bilang jika ada kebutuhan P3K penuh waktu, maka bisa memprioritaskan dari tenaga paruh waktu. Artinya bisa diubah sesuai kebutuhan, ucapnya. Bagaimana dengan pensiun? Di dalam DIM, DPR telah mengusulkan P3K mendapatkan pensiun dan jaminan hari tua. Sayangnya, pemerintah menyatakan tetap menggunakan aturan yang sudah ada alias usulan DPR ditolak. Ada hal lain yang membuat Nur sedikit kecewa. Dalam DIM RUU ASN, DPR setuju revisinya dikembalikan kepada pemerintah. Sebab itu sama saja dengan isi Undang-Undang ASN yang sekarang, sehingga memakai kebijakan sama seperti sebelumnya. Seharusnya jangan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah, tetapi mempertimbangkan penyelesaian yang berkeadilan untuk honorer, pungkasnya. Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan DIM ya, Daftar Inventarisir Masalah Rancangan Undang-Undang ASN, yang salah satunya terkait dengan P3K paruh waktu untuk mengatasi permasalahan honorer. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman honorer setuju jika teman-teman beralih status menjadi P3K namun paruh waktu, tetapi ada kesempatan untuk bisa menjadi P3K penuh waktu? Karena jika sudah menjadi P3K paruh waktu, dalam berita ini disebutkan bahwa akan diprioritaskan jika instansi membutuhkan P3K penuh waktu. Gimana menurut teman-teman? Silahkan bagi yang punya pendapat bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.